katanya mereka punya novum sehingga kemudian mengajukan PK, ya. Tapi ternyata setelah 2 kali persidangan PK itu terpidana tidak hadir sehingga digugurkan permohonan PK-nya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ya. Eh, Setelah ini sudah selesai, mereka mau mencari alasan apa lagi gitu loh. Apalagi yang saya dengar, ya, bahwa di tahun 2019 itu sudah dikeluarkan surat perintah eksekusi, ya, berupa P48 itu oleh kejaksaan. Jadi sebetulnya tidak perlu lagi dikeluarkan P48 yang baru. Kalau hari ini saudara Sylvester kemudian dicari tidak ditemukan, menurut saya segera dinyatakan DPO atau buron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Pada hari ini adalah sidang PK yang diajukan oleh Sylvester Matutina di PN Jaksel. Dan baru saja ketika saya melihat berita, ternyata PN Jaksel gugurkan PK Sylvester. Nah, apakah dengan gugurnya PK ini Sylvester akan segera dieksekusi? Nah, sudah bersama saya kuasa hukum Roy Suryo, sekaligus beliau adalah salah satu orang yang vokal terhadap kasus Sylvester Matutina ini, yaitu Bang Abdul Ghafur Sangaji SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Abdul Ghafur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arief. Ya, Bang Abdul Ghafur, setelah mendapatkan kabar PK Sylvester kemudian ditolak oleh PN Jaksel, kira-kira apa respon Bang Abdul Ghafur dan apa yang seharusnya kemudian dilakukan kejaksaan? Silakan. Ya, terima kasih Mas Arief ya. Dari sejak awal saya sudah punya prediksi hukum bahwa permohonan PK Sylvester Matutina itu tidak akan diproses oleh pengadilan, ya. Kenapa? Karena berdasarkan pasal 265 KUHP dan surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2012, ya, terkait dengan permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana, maka seorang terpidana yang mengajukan PK itu wajib hadir, Hmm. ya. Jadi ditolaknya eh, permohonan PK Sylvester Matutina oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini sebetulnya itu karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melaksanakan ketentuan yang ada dalam norma pasal 265 KUHP, ya, pasal 265 KUHP, dan kemudian melaksanakan surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2012 bahwa ketika terpidana tidak hadir di dalam persidangan, maka permohonan PK-nya tidak bisa ditindaklanjuti oleh pengadilan, ya. Jadi konsekuensinya adalah PK saudara Sylvester tidak bisa diproses dan kemudian saudara Sylvester tidak bisa mengajukan novum atau alat bukti baru, ya, untuk menggugurkan putusan pengadilan yang telah ingkrah, ya, berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung 287 Kapit 2019 itu dengan sendirinya tidak bisa lagi di-challenge oleh saudara Sylvester Matutina. Itu Mas Arief. Oke, artinya dengan penolakan PK Sylvester dan kemudian tadi disebutkan tidak bisa lagi mengajukan novum baru pada kasus Sylvester ini karena sudah inkrah. Apakah seharusnya malam ini sudah bisa dieksekusi, Bang Abdul Ghafur? Eh, Kenapa tadi Mas Arief saya agak kurang kedengaran tadi? Iya, Ulang. tadi kan PK-nya sudah ditolak. Kemudian Bang Abdul Ghafur menyampaikan novum juga tidak mungkin tadi. Apakah malam ini seharusnya sudah bisa dieksekusi? Saya kira sebetulnya sejak dari awal perkara Sylvester itu tidak perlu menunggu permohonan PK-nya ditolak atau dilanjutkan atau ditolak gitu, ya. Seharusnya perkara Sylvester ini dari awal sudah dieksekusi oleh jaksa jaksa eksekutor. Ya, dasar hukum kita kuat kok. Ada 3 dasar hukum. Yang pertama berdasarkan pasal 270 KUHP, ya, bahwa terhadap putusan yang telah ingkrah, maka jaksa penuntut umum itu punya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang adalah melaksanakan eksekusi, ya. Kemudian yang kedua, juga berdasarkan pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan, ya, bahwa terhadap putusan pengadilan negeri yang sudah ingkrah itu, maka cuma satu pilihannya kepada jaksa penuntut umum, ya, yaitu melaksanakan eksekusi. Hmm. Dan itu juga diatur dalam pasal 66 Mahkamah Agung, Undang-Undang Mahkamah Agung, gitu, ya. Jadi berdasarkan tiga
sumber hukum, yaitu pasal 270 KUHP, pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung, dan pasal 66, pasal 270 KUHP, pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan, dan pasal 66 Mahkamah Agung, Undang-Undang Mahkamah Agung. Seharusnya jaksa penuntut umum sudah mengeksekusi barang ini, tidak perlu lagi menunggu proses PK-nya gitu ya. Tapi begini, ya, dengan tidak diprosesnya PK Sylvester Matutina, maka sebenarnya kejaksaan sudah harus segera mengeksekusi gitu loh. Ya, menurut saya ini tidak perlu lama-lama lagi. Kenapa? Karena ingat, kasus Sylvester Matutina ini memang perkara pidana antara terpidana Pak Sylvester dengan Pak Yusuf Kalla sebagai korban Ya. dalam pasal pencemaran nama baik. Tapi kan kasus ini sudah menjadi kasus nasional. Ya, kasus ini sudah menjadi atensi publik dan kasus ini sudah menjadi perhatian masyarakat Indonesia secara luas gitu. Kenapa? Karena di sini ada nilai-nilai penegakan hukum yang dilanggar oleh pihak kejaksaan gitu ya. Jadi Pak Kejaksaan, terutama yang ada di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, monggo Pak, segera laksanakan eksekusi, segera perintahkan. Karena gini, dalam eksekusi itu, ya, dalam eksekusi ini ya, jaksa penuntut umum bisa melakukan upaya paksa, ya, dan bisa meminta bantuan aparat kepolisian gitu, ya, untuk melakukan upaya paksa terhadap saudara Sylvester. Dan ketika nanti ada perlawanan dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan, bisa dilakukan obstruction of justice, ada penegakan hukumnya lagi gitu. Ada pasal namanya obstruction of justice, menghalang-halangi penegakan hukum gitu. Ya, jadi menurut saya sebetulnya kasusnya Sylvester ini sudah selesai kok. Tinggal satu tahap terakhir, yaitu eksekusi, supaya saudara Sylvester bisa menjalani masa pemidanaan dan kemudian berdasarkan Undang-Undang Lembaga Pemasyarakatan, beliau bisa dibina di lembaga pemasyarakatan untuk kembali menjadi warga negara Indonesia yang baik setelah keluar. Mas Arief. Oke. Jadi begini Bang Abdul Ghafur, setelah PK ini kemudian ditolak dan tadi Novum juga tidak mungkin diajukan kembali. Nah, sekarang kan muncul suara-suara permintaan dari pendukungnya dalam hal ini adalah upaya amnesti atau abolisi yang kemudian kemarin diberikan Pak Prabowo. Nah, apakah mungkin itu juga bisa diberikan kepada Sylvester Matutina dalam hal ini, Bang Abdul Ghafur? Silakan. Ya, kalau mau diajukan amnesti, itu hak-haknya terpidana, itu haknya seorang terpidana ya. Gak ada masalah itu. Mau mengajukan amnesti boleh, mau mengajukan gerasi boleh, gitu ya. Tapi kalau pilihannya mengambil pilihan abolisi, saya pikir itu kurang tepat ya. Karena abolisi itu kan berarti penghapusan terhadap proses penuntutan. Ya. Nah, jadi presiden itu sebagai kepala negara itu punya 4 kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, yaitu bisa memberikan amnesti, bisa memberikan gerasi, bisa memberikan abolisi, dan bisa memberikan rehabilitasi terhadap orang-orang yang berhadapan dengan persoalan hukum gitu. Ya. Nah, dari 4 pilihan ini menurut saya yang paling tepat itu memang amnesti. Ya. Kenapa? Karena amnesti itu dimohonkan oleh terpidana kepada presiden itu terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum. Ya, dan itu berlaku juga dalam kasusnya Hasto, ya. Gitu. Bisa juga mengajukan gerasi gitu. Jadi antara gerasi dan amnesti itu sebenarnya sama. Itu model pengampunan presiden sebagai kepala negara kepada warga negara yang berhadapan dengan masalah hukum gitu, terutama adalah hukum pidana. Ya, cuman ada bedanya. Kalau gerasi itu membutuhkan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Tapi kalau amnesti itu membutuhkan pertimbangan dari DPR. Ya, jadi gerasi dan amnesti bisa aja dimohonkan. Cuman persoalannya nanti apakah diterima tidak oleh presiden. Nah, itu hak prerogatif beliau gitu ya. Itu. Dan secara etika hukum ya, ketika seorang terpidana ingin mengajukan gerasi maupun amnesti ya, itu kan seharusnya ada dulu dalam proses pemidanaan gitu. Dia menjalani dulu masa pemidanaan, kemudian nanti biasanya
mereka mengajukan gerasi atau amnesti itu justru dari dalam lapas gitu atau rutan. Kalau misalnya ditahan di rutan Hmm, berarti nanti di rutan, kalau ditahan di lapas berarti nanti dari lapas gitu. Loh, ini oke. aja menjalani proses pemidanaannya aja udah belum gitu loh. Masa udah mau mengajukan amnesti dan gerasi? Itu satu hal. Hal yang kedua nih, ya. Ya. Yang kedua, Mas. Nah, biasanya gerasi dan amnesti itu kan diberikan dalam rangka kita merayakan hari kemerdekaan. Hmm, Dia bisa mengajukan, tapi tunggu nanti 17 Agustus tahun 2026. setahun lagi ya, Bang? Iya, kenapa? Karena memang tradisi gerasi dan amnesti itu itu sebuah apa ya? Sebuah kebaikan dan kemurahan hati dari seorang presiden dalam rangka kita menyongsong perayaan hari kemerdekaan. Nah, ini kan hari kemerdekaannya udah lewat, Hmm, ya. Kecuali beliau mau tunggu sampai tanggal 17 Agustus 2026, ya. Jadi menurut saya itu momentum yang sudah kurang tepat kalau Pak Sylvester Matutina mau mengajukan gerasi maupun amnesti. Tapi kalau abolisi saya kira tidak ya, karena kan putusannya sudah ingkrah. Ya, hmm. abolisi itu hanya boleh terhadap putusan yang belum ingkrah dan itu terjadi dalam kasusnya Pak Tom Lembong. Ya, karena kalau abolisi itu kan berarti menghapus semua pertanggungjawaban pidana. Ya, Jadi perkara itu dianggap tidak ada lagi. Nah kalau ini kan nggak bisa dihapus karena putusannya sudah ingkrah gitu. Itu Mas Arif. oke, Bang Abdul Ghafur. Nah, kemarin kan kita lihat Bang Abdul Ghafur ada emak-emak yang kemudian aksi di Kejaksaan Agung yang menuntut penangkapan dan terangnya soal kasus Sylvester Matutina ini. Dan sampai sempat ada sedikit bentrokan kemarin dengan pihak aparat karena memang sampai dengan hari ini juga belum ada eh, resmi ya terkait dengan Pak Sylvester ini. Nah, apakah mungkin ini Bang Abdul Ghafur ditunda lagi eksekusi ini sehingga membuat gaduh lagi di masyarakat karena kita tahu kan ini sudah 6 tahun ini Bang Abdul Ghafur. Artinya penundaan ini sudah sangat lama. Apakah mungkin walaupun dengan manuver-manuver yang dilakukan PK aja ditolak, kemudian banyak hal sudah ingkrah, tapi tetap aja faktanya belum di eksekusi. Nah, apakah masih memungkinkan ini terus kemudian terjadi penundaan-penundaan berikutnya, Bang Abdul Ghafur? Ya, saya kira begini. Ini negara hukum, ya. Kalau negara hukum ada prinsip-prinsip yang harus ditegakkan sebagai negara hukum, ya. Nah, kasusnya Sylvester ini kan sudah selesai, sudah inkrah, ya. Kalau dia sudah selesai dan sudah inkrah, tidak bisa lagi kita negosiasikan dengan kondisi apapun dan alasan apapun. Kemarin-kemarin kan mereka menggunakan banyak sekali alibi-alibi gitu, Ya, ya. Katanya mereka punya novum sehingga kemudian mengajukan PK, ya. Tapi ternyata setelah 2 kali persidangan PK itu terpidana tidak hadir sehingga digugurkan permohonan PK-nya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ya. Eh, Setelah ini sudah selesai, mereka mau mencari alasan apa lagi gitu loh. hmm, Kemarin-kemarin kan ada juga alasan bahwa oh ini sudah masuk daluarsa pemidanaan, iya, iya, betul, ya. betul. Tapi kan kemudian kita bantah bahwa apa yang disampaikan oleh Sekjen Pradi Bersatu dan Lecumanan, Ade Ade Darmawan ya, Darmawan, kalau saya nggak salah. Ya, iya, Ade Darmawan dan Lecumanan bahwa ini sudah masuk daluarsa pemidanaan. Kemudian itu kan kita bantah lewat media gitu, ya. Oh, itu nggak tepat daluarsa pemidanaan. Karena daluarsa pemidanaan yang diatur pasal 84 KUHP junto pasal 78 KUHP itu nanti daluarsanya adalah 16 tahun. Ini kan baru 6 tahun nggak dieksekusi. hmm, Masih ada 10 tahun lagi. Ya. Jadi itu juga udah gugur ya. Itu udah gugur. Nah, sekarang mereka mau mencari alasan apa lagi? Alasan bahwa hmm. kemarin bentrok antara emak-emak yang dalam tanda petik menggeruduk kejaksaan, kemudian mau menunda eksekusi lagi. Saya pikir ini kurang tepat. Negara hukum itu tidak bisa kita sandra dengan gerakan-gerakan yang non yuridis. Ya, Oke, kalau kita bicara hukum, maka semua langkah kita harus berdasarkan eh, kaidah-kaidah dan norma-norma yang sudah diatur secara tegas, baik dalam hukum pidana formil maupun dalam hukum pidana material. Nah, ini kan pidana formilnya, pidana materialnya ini kan sudah selesai, ya kan? Pasal 1311 KUHP yang menjadi dasar penetapan tersangka, kemudian juga didakwa oleh jaksa penuntut umum,
Itu kan sudah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam persidangan. Ya. Ya, jadi kalau sudah sah dan meyakinkan, berarti kan perbuatan tersebut telah terbukti gitu loh. Ya kan, ini pidana formilnya udah, pidana materialnya udah selesai. Sekarang kita masuk ke pidana formil. Ya, pidana formil itu kan terakhirnya adalah eksekusi. Nah, ketika eksekusinya belum dilakukan, ya mau ditaruh di mana marwah negara hukum kita gitu. Mau ditaruh di mana integritas negara hukum kita yang diatur dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 45 dalam konstitusi tegas. Indonesia adalah negara hukum. Indonesia menganut prinsip rule of law. Kalau dia rule of law, maka semua lembaga-lembaga penegak hukum itu harus menjunjung tinggi asas dan prinsip imparsialitas. Yaitu tidak boleh didikte, tidak boleh diintimidasi, dan tidak boleh dikendalikan oleh anasir-anasir di luar hukum gitu loh. Ya, seperti misalnya control by power, ya, ada kekuasaan yang mengatur ritme hukum, nah, itu nggak boleh gitu. Karena semua yang berjalan ini dari mulai tahap penyidikan, penuntutan, sampai kemudian persidangan, sampai kemudian nanti pada saat pelaksanaan eksekusi, semua berdasarkan kaidah dan norma-norma hukum yang diatur di dalam hukum pidana formil, yaitu diatur dalam KUHP. Gitu Mas Arief. Jadi janganlah kita mengorbankan negara hukum yang luar biasa besar ini, ya, hanya untuk kepentingan seorang Sylvester. Meskipun beliau adalah diehardnya Pak Joko Widodo gitu. Ya, itu kurang tepat itu. Jadi menurut saya wibawa Kejaksaan Agung dan kejaksaan yang begitu luar biasa dalam mengungkap perkara-perkara korupsi kelas kakap, ya, bahkan bisa menyelamatkan negara dalam kerugian keuangan negara yang hampir mencapai puluhan triliun rupiah, itu kan sesuatu yang diapresiasi gitu loh oleh rakyat gitu. Ya, bahkan ada perintah khusus dari presiden kepada TNI supaya melakukan penjagaan ketat terhadap institusi kejaksaan. Ya, nah prestasi yang besar ini menurut saya jangan dicederai oleh kelambatan dan keengganan dari pihak kejaksaan mengeksekusi Sylvester. Berarti kalau seperti ini, ya akhirnya satu lembaga kejaksaan besar yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang, yang bersumber dari undang-undang dan itu diamanatkan oleh rakyat melalui undang-undang kepada kejaksaan, itu tersandra dan tidak punya kekuatan gitu loh. Apa iya negara hukum kita ini mau seperti itu? Ya, maka cuma satu kata adalah eksekusi. Ya, apalagi yang saya dengar, ya, bahwa di tahun 2019 itu sudah dikeluarkan surat perintah eksekusi, ya, berupa P48 itu oleh kejaksaan. Jadi sebetulnya tidak perlu lagi dikeluarkan P48 yang baru. Kalau hari ini saudara Sylvester kemudian dicari tidak ditemukan, menurut saya segera dinyatakan DPO atau buron. Ya, seperti yang terjadi pada terpidana lain. Misalnya yang paling besar itu adalah terpidana kasus korupsi Bank Senturi, ya, yaitu mantan bendahara Demokrat Nazarudin, ya. Bahkan itu dikejar sampai ke Kolombia sana, ya, karena adanya red notice dari polisi internasional, Interpol gitu. Jadi kalau menurut saya hari ini Sylvester tidak bisa ditemukan, ya katakan Sylvester DPO supaya semua lembaga penegak hukum itu bisa bekerja dan bergerak. Kejaksaan bisa meminta bantuan kepolisian Indonesia kalau misalnya saudara Sylvester kabur ke luar negeri, bisa meminta bantuan Interpol melalui red notice. Kemudian dimanapun dia bersembunyi, saya kira bisa dikejar. Itu Mas Ari. Oke, Bang Abdul Ghafur tadi sempat menyinggung bahwa apa karena eh, Sylvester ini diehardnya Jokowi sehingga sampai 6 tahun kemudian kasus ini tidak dieksekusi, bahkan kemarin sempat bisa diundang, diwawancara oleh media dengan lantang menyatakan bahwa Roy Suryo CS adalah 100% calon tersangka. Nah, apakah itu kemudian mengkonfirmasi bahwa karena dayanya Jokowi sehingga selama ini bisa bebas? Atau seperti apa kalau tanggapannya Pak Abdul Ghafur? Begini, kalau kita bicara praktek negara hukum, ya, negara-negara hukum yang kemudian tidak berdaya di dalam penegakan hukum oleh aparatnya itu cuma karena satu faktor, yaitu intervensi politik. Ya, negara-negara yang menganut prinsip
rule of law itu ketika hukumnya tidak bisa bekerja dengan maksimal, ya, apalagi jelas-jelas putusannya sudah ingkrah tapi tidak bisa dieksekusi, ya apalagi faktor penghambatnya kalau bukan karena kekuasaan. Itu tidak perlu analisa. Itu memang prakteknya begitu. Gitu. Karena negara hukum itu, kalau kita bicara hukum nih ya, kita bicara hukum ya, teori hukum nih, ya. Kan tegaknya hukum itu karena ditopang oleh 3 faktor. Ini teorinya Lawrence Friedman. Pertama adalah kaidah, norma. Norma itu atau kaidah itu adalah rumusan rumusan yang diatur dalam undang-undang. Ya, misalnya kalau dalam pidana kita sebut ada namanya pidana material, berarti kita bicara KUHP dan undang-undang di luar KUHP. Misalnya undang-undang tidak pidana korupsi, ya, undang-undang tidak pidana perbankan, undang-undang tidak pidana pertambangan. Nah, itu diatur sendiri itu, ya. Itu namanya norma atau kaidah. Kemudian juga ada hukum acaranya, kita sebut dengan pidana formil. Ya, kita punya KUHP, ya. Ada juga beberapa tindak pidana tertentu secara spesifik diatur tata caranya. Ada juga seperti itu, ya. Kalau kita sudah punya kaidah atau norma, maka hal yang kedua adalah harus ada struktur. Struktur itu adalah harus ada lembaga dengan aparatnya yang melaksanakan hukum itu. Maka disitulah kita kenal namanya penyidik, kepolisian, penyidik PPNS, ya, penyidik PNS, kemudian nanti ada jaksa penuntut umum, kemudian nanti ada hakim, dan yang terakhir kan adalah lapas, ya. Ini yang kita kenal sebagai criminal justice system, criminal justice system atau sistem peradilan pidana. Nah, yang terakhir ini yang berantakan. Kita udah punya kaidah, kita udah punya norma, tapi kalau kita nggak punya integritas, maka hancur negara hukum kita. Nah, dari 3 bangunan hukum ini yang diperkenalkan oleh Lawrence Friedman dalam teori negara hukum, ya, bahwa harus ada kaidah, harus ada struktur atau lembaga, ada aparatnya di dalamnya, kita udah punya 2. Tapi ketika kita tidak punya yang terakhir kita nggak punya, yaitu integritas, maka hancur negara hukum kita. Jadi menurut saya, ini bukan lagi soal kaidah, karena kaidahnya udah jelas. Ini bukan lagi soal struktur, karena lembaganya ada kejaksaan. Tetapi ini soal integritas. Dan biasanya integritas itu hancur karena apa? Karena intervensi kekuasaan politik. Ya, jadi apapun yang mau dikatakan oleh pendukungnya Pak Sylvester bahwa tidak ada cawe-cawe di sini, tidak ada intervensi dari Pak Joko Widodo, ya. Menurut saya kalau kita lihat praktek hari ini, maka berdasarkan teorinya Lawrence Friedman, ya, hukum kita sedang diacak-acak integritasnya gitu. Dan siapa lagi yang mengacak-acak kalau bukan orang yang punya kekuasaan? Itu jelas itu. Semua negara hukum tersandra hukumnya itu karena kekuasaan politik. Itu teorinya. Dan itu tidak bisa dibantah. Itu postulat di dalam ilmu hukum. Itu Mas Arif. Oke, saya pikir sangat jelas sekali apa yang Ya, disampaikan gitu oleh ya Mas Pak Arif ya. Abdul Ghafur sesuai dengan kaidah hukum. Terima kasih Bang Abdul Ghafur sudah menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukan. Konon katanya hari ini masih di Polda ya Bang. Iya, kita ini masih di Polda Metro Jaya. Oke, terima kasih Bang Abdul Ghafur Sama-sama. atas Makasih Mas Arif. waktunya. Terima kasih teman-teman Ya. yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.